Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan kelas A4. Saat ini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi mengenai dampak korupsi dalam penegakan hukum. Dengan dosen pengampu, Dr. Anda Debbie Kristirende MSc. Baiklah, kita akan masuk dalam penjelasan materi. Namun sebelum kami akan menjelaskan materi mengenai dampak korupsi dalam penegakan hukum, kita harus mengetahui dulu korupsi itu apa. Korupsi adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan negara yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi yang dipercayai dalam posisi berwenang. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi ini meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Selanjutnya, kita masuk pada dampak korupsi dalam penegakan hukum. Pada materi dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Pertama, hilangnya kepercayaan publik, yaitu ada dua. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap lembaga dan merusak citra negara. Pertama, ketidakpercayaan terhadap lembaga. Korupsi membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Hal ini menyebabkan masyarakat enggan melaporkan tindak pidana dan enggan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Dan yang kedua, merusak citra negara. Korupsi yang merajalela dapat merusak citra negara di mata dunia dan mengurangi investasi asing. Kedua, terhambatnya proses hukum, yaitu terbagi menjadi tiga. Pertama, kolusi dan nepotisme. Kedua, perlambatan penyidikan. Ketiga, putusan yang tidak adil. Pertama, kolusi dan nepotisme. Oknum penegak hukum yang kerap cenderung melakukan kolusi dengan pelaku tindak pidana atau memberikan perlakuan istimewa kepada pihak-pihak tertentu. Kedua, perlambatan penyidikan. Proses penyidikan dan penuntutan menjadi lambat dan tidak efektif karena adanya upaya untuk melindungi pelaku korupsi. Ketiga, putusan yang tidak adil. Putusan pengadilan dapat dipengaruhi oleh suap atau tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan sehingga tidak mencerminkan keadilan. Ketiga, diskriminasi dan ketidakadilan yang terbagi menjadi dua, yaitu perlakuan yang tidak sama dan pelanggaran HAM. Pertama, perlakuan yang tidak sama. Korupsi menyebabkan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum. Orang kaya dan berkuasa cenderung lebih mudah lolos dari jerat hukum dibandingkan dengan orang miskin dan tidak berdaya. Kedua, pelanggaran HAM. Korupsi dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan perampasan harta benda. Yang keempat, kerugian negara yang terbagi menjadi dua, yaitu pengurangan pendapatan negara dan pembekakan anggaran. Pertama, pengurangan pendapatan negara. Korupsi menyebabkan negara kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh pajak dan sumber daya alam. Kedua, pembekakan anggaran. Anggaran negara menjadi membengkak karena adanya proyek-proyek fiktif atau markup. Yang terakhir, yaitu yang kelima, menghambat pembangunan. Yang terbagi menjadi dua, yaitu kurangnya investasi dan kualitas pelayanan publik menurun. Yang pertama, kurangnya investasi. Investor enggan menanamkan modalnya di negara yang korupsi tinggi karena khawatir akan ketidakpastian hukum dan risiko kerugian. Yang kedua, kualitas pelayanan publik menurun. Korupsi menyebabkan kualitas pelayanan publik menurun seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kita masuk pada penjelasan selanjutnya
mengenai kasus-kasus korupsi yang mempengaruhi penegakan hukum. Yang pertama yaitu kasus EKTP, yaitu kasus ini menjadi salah satu contoh paling menonjol tentang bagaimana korupsi dapat merongrong sistem penegakan hukum. Dengan ini kerugian negara mencapai triliun rupiah. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara, anggota DPR, dan akibatnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan lembaga hukum semakin menurun. Yaitu kasus PLBI, yaitu kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia. Ini melibatkan sejumlah bank dan pejabat tinggi negara. Dan korupsi kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak pada stabilitas sistem keuangan Indonesia. Dan juga kasus ini juga menunjukkan bagaimana korupsi dapat melindungi para pelaku kejahatan ekonomi dari pertanggungjawab hukum. Setelah ada dampak, pastinya akan ada upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi. Berikut ini upaya dan mencegah memberantas korupsi. Untuk mengatasi masalah korupsi dalam penegakan hukum, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan. Antara lain, itu yang pertama, penguatan lembaga penegak hukum. Melakukan reformasi terhadap lembaga penegak hukum agar lebih profesional, independen, dan akuntabel. Yang kedua, peningkatan transparansi. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan proyek-proyek pemerintah. Yang ketiga, peningkatan partisipasi masyarakat. Mendorong masyarakat untuk aktif mengawasi dan melaporkan tindakan korupsi. Yang keempat, penegakan hukum yang tegas. Memberikan sanksi yang berat kepada pelaku korupsi. Yang kelima, pendidikan anti korupsi. Melakukan pendidikan anti korupsi sejak dini kepada seluruh lapisan masyarakat. Sekian penjelasan kami dari kelompok 5 dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa Like, Komen. and subscribe di bawah. Hai teman-teman, jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Pemuda Indonesia Manado dengan berbagai macam jurusan seperti Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terlebih juga jangan lupa bergabung dengan kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa bergabung.